kembali dengan saya di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Di pertemuan kita yang sekarang, kita akan memasuki bab kedua, yaitu adalah tentang pidato persuasif. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut, kita harus mengetahui dulu apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, mampu memahami definisi pidato persuasif, mampu memahami jenis pidato persuasif, dan mampu memahami metode pidato persuasif. Nah, dikatakan persuasif berarti bertujuan untuk mempengaruhi atau meyakinkan yang mendengarkan pidato kita. Jadi, jika dikatakan pidato persuasif adalah pidato yang bertujuan meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen. Jadi begini, ketika kita berpidato, otomatis kita menyampaikan beberapa argumen menurut kita. Kita berharap melalui argumen yang kita sampaikan, orang lain dapat menerima dan tergerak untuk melakukan yang kita sampaikan. Nah, itu adalah pidato persuasif, bertujuan untuk mempengaruhi pendengar atau pembaca teks pidato kita. Nah, yang kedua adalah jenis-jenis pidato. Jenis-jenis pidato terdiri dari pidato pemerintahan, yang kedua pidato instansi, dan yang ketiga adalah pidato ceramah. Yang akan menjadi tugasmu nanti adalah mencari masing-masing satu contoh dari pidato pemerintahan, pidato instansi, dan pidato ceramah. Hasil kerjaanmu nanti kamu foto lalu kirim ke saya. Nah, masuk kita ke materi selanjutnya, yaitu adalah metode teks pidato persuasif. Kalau dikatakan metode, berarti cara seseorang menyampaikan pidato. Jadi metode ini yang digunakan seseorang ketika menyampaikan pidato. Yang pertama adalah manuskrip. Kalau dikatakan manuskrip, berarti seseorang berpidato dengan menggunakan naskah. Jadi ketika dia berpidato di depan banyak orang, dia menggunakan naskah dan membaca naskah itu. Itu yang digunakan metode manuskrip atau cara memakai naskah. Nah, yang kedua ada metode extemporan. Kalau dikatakan metode extemporan, biasanya yang menggunakan metode ini adalah orang-orang yang sudah terbiasa berpidato atau orang-orang yang sudah ahli menyampaikan pidato. Kenapa? Karena metode extemporan ini adalah metode yang hanya menafsirkan garis besar yang akan dia sampaikan. Jadi dia hanya mengambil topik, lalu dia sudah mahir untuk menyampaikannya kepada si pendengar atau menuliskannya jika dia berbentuk teks. Nah, yang ketiga ada metode memoriter. Jadi, jika dikatakan memoriter, berarti ini adalah metode menghafal. Jadi, sebelum dia tampil di depan umum untuk berpidato, dia sudah terlebih dahulu menghafal materi atau menghafal pidato yang akan disampaikan kepada orang banyak. Nah, yang selanjutnya ada metode impromptu. Jika dikatakan metode impromptu, berarti metode dadakan. Jadi, metode impromptu ini adalah seseorang berpidato dengan dadakan, tiba-tiba. Biasanya orang yang berpidato dadakan ini dia menyesuaikan dengan kondisi sekitarnya
atau mengambil topik dari hal atau pengalaman dia sendiri. Jadi namanya dadakan, dia hanya perlu untuk melihat keadaan sekitar dan mengingat tentang hal yang pernah dia alami, lalu berbagi kepada orang yang mendengar atau menyampaikan kepada orang yang mendengar. Nah, itu adalah metode-metode yang digunakan ketika berpidato. Nah, jadi setelah kita mempelajari definisi pidato persuasif, jenis pidato persuasif, dan metode pidato persuasif, kita akan mempelajari tujuan pidato persuasif. Sebelumnya, tadi di jenis pidato persuasif, kenapa tidak saya jelaskan dulu? Karena ketika kamu nanti mencari contohnya, kamu akan paham yang mana itu pidato pemerintahan, yang mana itu pidato instansi, dan yang mana itu pidato ceramah. Melalui contohnya itu nanti, setelah kamu kirim ke saya akan membuat soal tentang ketiga jenis pidato tersebut. Bawa bukti, kamu mencari contohnya dan membacanya. Jadi nanti otomatis kamu akan bisa membedakan yang mana menjadi pidato pemerintahan, yang mana menjadi pidato instansi, dan yang mana menjadi pidato ceramah. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan pidato persuasif. Kenapa kita perlu melakukan pidato persuasif? Atau kenapa seseorang perlu menyampaikan pidato persuasif? Yang pertama adalah memberikan informasi kepada si pendengar. Tentu tujuan dari pidato itu adalah menyampaikan informasi. Melalui informasi ini nanti kita mengajak seseorang untuk melakukan atau untuk mengikuti informasi yang kita sampaikan atau argumen yang kita sampaikan. Nah, yang kedua adalah meyakinkan pendengar. Tadi ini sudah kita ulangi tadi, melalui argumen yang kami sampaikan, kita berusaha meyakinkan si pendengar bahwa argumen kita ini layak untuk diikuti atau layak untuk ditiru. Karena tujuan dari pidato persuasif adalah meyakinkan si pendengar atau si pembaca pidato kita. Nah, tujuan yang ketiga adalah menggerakkan si pendengar. Ini adalah maksudnya adalah menggerakkan si pendengar, dia mampu melakukan argumen yang kita sampaikan. Misalkan ada seseorang berpidato tentang kebersihan lingkungan. Jadi dia berpendapat bahwa dengan lingkungan yang kotor, masyarakat akan mudah terkena penyakit. Maka dari itu, kita sebaiknya lebih peduli lagi terhadap sampah atau membuang sampah pada tempatnya. Atau jangan sembarangan membuang sampah, karena akan bisa menimbulkan penyakit di lingkungan kita. Nah, melalui argumennya ini, dia berharap agar masyarakat itu mendengarkan apa yang dia sampaikan, bahwa tadi apa? Tidak membuang sampah sembarangan, lebih peduli lagi terhadap kebersihan lingkungan. Dia berharap orang di lingkungannya tidak membuang sampah sembarangan. Itulah yang dikatakan dengan menggerakkan si pendengar. Nah, sampai sini materi kita pada pagi hari ini. Sebelum saya menutupnya, kita menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini. Yang pertama tadi adalah definisi pidato persuasif, yaitu tentang pidato yang bertujuan meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen. Yang kedua adalah jenis-jenis pidato. Ini yang akan menjadi tugasmu, mencari contohnya. Jadi kamu cari contoh pidato pemerintahan, pidato instansi, dan pidato ceramah. Di pertemuan berikutnya akan saya buat soal tentang perbedaan ketiga pidato tersebut. Nah,
Selanjutnya ada metode pidato persuasif. Yang pertama tadi adalah manuskrip. Kalau dikatakan manuskrip yaitu menggunakan naskah. Yang kedua adalah ekstemporan. Kalau dikatakan ekstemporan berarti dia hanya perlu menentukan garis besar yang ingin dia sampaikan. Yang ketiga adalah memoriter. Memoriter ini adalah dengan cara menghafal naskah pidatonya. Nah, impromptu. Kalau dikatakan impromptu berarti berpidato dengan secara dadakan, biasanya terinspirasi dari hal yang terjadi di lingkungannya ataupun berdasarkan pengalamannya. Nah, tujuan dari pidato persuasif tadi yang pertama adalah memberikan informasi, yang kedua adalah meyakinkan pendengar, dan yang ketiga adalah menggerakkan si pendengar untuk melakukan argumen yang dia sampaikan. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga anak-anak kami sekalian memahami materi kita pada pagi hari ini. Salam sehat dan selamat bertemu di pembelajaran